Karena dia akan mengatakan hada amalu ya Abdullah. Wa in kana min ahli shalah. Nah, di antaranya siapa yang ahli dalam salat, tekun dalam melaksanakan salat. Ahli ini salat tidak berhenti 24 jam salat terus. Tapi ketika dia salat, dia tekun betul, tidak sembarang dilaksanakan salat. Dunia min babis salat, maka dia akan dipanggil ke dalam surga, yang dimana nama pintu surga adalah babus salat. Di surga itu ada nama-namanya. Di antara nama surga itu namanya bab salat. Wa in kana min ahli jihad, siapa yang kuat dan ahli dalam berjihad, du'ya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga, namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang ahli dalam bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu namanya bab as-sadaqah. Jadi kalau dia misalnya ahli dalam berorganisasi, kira-kira ada pintu organisasi di situ. Ahli di bidang orto, pemuda Muhammadiyah, iya bisa. Jadi pekerjaan yang baik kalau ditekuni itu bisa menjadi nama pintu. Nama pintu. Jadi jenis amal apa saja, amal soleh apa saja, kalau kita tekuni betul-betul dengan baik, akan nanti dibuatkan pintu khusus. Pintu khusus. Namanya pintu kebaikan. Jadi kita bisa perluas di bidang apa saja. Misalnya kita di kedokteran, tekun dalam bidang kedokteran untuk kemaslahatan, betul-betul ditekuni kedokteran untuk kepentingan kemaslahatan, dan tentu mencari ridha Allah, karena itu bagian dari amal soleh. Itu bisa menjadi pintu khusus. Yang penting amal soleh itu ditekuni. Jadi jenis amal soleh apa saja, kalau itu menjadi hal yang sangat dicintai dan ditekuni, bisa menjadi nama pintu khusus. Jadi akan dipanggil. Ada orang nanti masuk surga karena mulutnya, seperti Bilal bin Rabah. Jadi ada kabar dan kabar. Kabar itu ditentukan oleh jenis amal soleh. Nah, kalau misalnya wanita tidak masuk di situ, ya kita batasi haknya manusia untuk bisa diperoleh. Nah, beroleh. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Saat hadis ini disampaikan, ada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Itu langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira adakah itu orang yang nanti di akhirat akan dipanggil dengan berbagai panggilan? Jadi pintu saya tadi sholat, panggil ya Abu Hurairah, ya Abu Bakar. Pintu sedekah panggil dong di sini. Oh, di situ pintu jihad. Oh, di situ pintu sholat. Oh, ini pintu puasa, namanya Ramadan. Oh, ini pintu haji, pakar bidang haji. Artinya begitu itu ditekuni. Ya. Kalau pakar di bidang politik, tidak apa-apa. Politik yang mana itu? Politik yang berikutnya ditekuni dan merupakan bagian amal soleh. Jadi politik soleh, kalau itu ditekuni, jadi pintu khusus. Tapi kalau politik salah, jadi pintu neraka. Sama bisnis, kalau bisnisnya soleh akan menjadi pintu khusus. Tapi kalau bisnisnya salah-salah,
jadi pintu neraka. Nah, itulah etika di sini. Etika yang membatasi kita bahwa ini adalah soleh dan ini adalah salah. Makanya Al-Quran kan tidak secara detail menyebutkan tata cara berpolitik dan berbisnis, tapi hanya menyebutkan prinsip-prinsip dasar saja, sehingga bukan ibarat. Dari persamaan ini itu juga ada dalam satu riwayat, an-nasu ka'asnanil musyrik. Manusia itu ibaratnya seperti sisir. Ya, sama kan? Sisir. Kecuali sisir kayaknya ada yang besar atau kecil. Tapi pada prinsipnya manusia itu sama. Kalau syawara harus dihidupkan. Wa amruhu syura bainahum. Habima rahmatin minallahi intabahum. Walaupun tabadan waliyadul qalbi lamfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wasta'firhum wa syawirhum fil amr. Ini dasarnya. Kemudian di dalam etika politik itu dikenal at-ta'addudiyah, pluralitas, at-ta'addudiyah. Dari mana itu dasar ta'addudiyah itu? Tanawu ataukah keberagaman, bahwa manusia ini beragam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi kalau dalam ibadah saja itu ada tanawu, misalnya tadi keberagaman salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan kiri, itu tanamu namanya ta'addudiyah. Kemudian baca doa Al-Fatihah juga demikian, sehingga caranya mengkompromikan, menyelesaikan. Nah, kepribadian manusia juga, suku juga, manusia itu beragam juga, sehingga dalam hal ini masing-masing kabilah menyadari dan saling berterima salah satu dengan yang lain. Jadi kita tidak benturkan. Kalau memang sesuatu itu ada ibadah, boleh dijauhkan, boleh disingkat, jangan dibenturkan dua ini, sehingga satu dinafikan, satu diamalkan. Ya, sama dengan apalagi kalau sifatnya hadisnya tanawwu sahih, yang sifatnya khilafiyah saja, itu jangan dibenturkan, tapi dikompromikan saja. Ya, sama dengan kesukuan, jangan beramal untuk bisa beroleh surga. Ya, bagaimana bisa dikompromikan ini? Jadi beribadah itu memang karena Allah. Pada akhirnya karena Allah di mana ditempatkan. Kalau Allah sudah reda, tentu surga. Tidak mungkin Allah reda Allah tempatkan di neraka. Jadi ujungnya ya surga juga. Gaya saja. Ada yang mau langsung, ada yang tidak mau langsung. Padahal betul masuk surga. Sebab kalau Allah sudah reda, maka dipastikan dia masuk surga. Kalau ada kita menentu bahwa karena surga ya boleh, tidak mengapa. Dan demikianlah juga dengan ya kita ini beragam, masyarakat berbeda, ada yang halus, ada yang sangat halus, sehingga kita harus berterima. Baik, secara demikian ya kita dapat menzakarakan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.